Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzina yazkuruna Allah, tsumma alladzina la yazkuruna Allah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mengingat Allah dianggap sebagai orang yang masih hidup, orang yang sudah tidak mengingat Allah dianggap sebagai orang yang mati. Sehingga diperjelas, diperkuat dengan adanya hadis qudsi yang menyatakan apabila di dunia ini tidak ada lagi yang menyebut kalimat Allah, 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 la ilaha illallah. Apabila di dunia ini tidak ada lagi yang menyebut kalimat Allah, 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 la ilaha illallah, maka dunia ini Allah akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Jadi kalau perspektif keimanan itu, kalau dunia ini masih ada yang beriman kepada Allah, pasti dunia ini masih ada. Dunia ini masih tetap eksis. Walaupun saat ini kita dipertontonkan antara Ukraina dan Rusia, Palestina dan Israel, yang disebut-sebut oleh negara-negara besar apa? Senjata pemusnah massal. Ukurannya kalau senjata pemusnah massal itu ditumpahkan ke satu negara, negara selesai, bahkan lebih begitu ya. Kita nggak paham itu Pak Polisi. Nama senjatanya senjata pemusnah massal. Nampaknya logisnya begitu. Tapi kita orang yang beriman dituntut untuk melawan, membantah perspektif itu. Mengapa demikian? Seandainya semua negara dihajar dengan bom atom, namun pada saat itu masih banyak orang yang beriman, maka dunia ini tidak akan pernah hancur selamanya. Tapi sebaliknya, enggak perlu pakai bom atom, enggak perlu pakai nuklir. Cukup tidak ada satupun saja di dunia ini yang tidak lagi beriman kepada Allah, maka urusan malaikat yang akan menghancurkan dunia ini. Bapak hadirin sekalian, kita hidup di dunia ini lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Sebentar. Standarnya kata Nabi 60-70 tahun. Amr ummati akhir zaman bela sitin aw sab'in. Standar usia kita ini standarnya kata Nabi 60-70 tahun. Yang lebih daripada itu jarang, yang kurang daripada itu banyak. Orang sini ada yang udah 100 tahun? Nggak ada. Ada Pak? Nggak ada. Kira-kira yang paling tua berapa Pak? 70. Persis dengan apa yang Rasulullah sampaikan, standar umat akhir zaman antara 60-70, yang kurang daripada itu banyak, yang lebih daripada itu jarang. Artinya 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini, 100 tahun yang akan datang kita pun belum tentu ada di dunia ini. Itu dari usia yang Rasulullah sampaikan standarnya 60-70 tahun. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'alfi sanatin mimma ta'udun." 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Tuh. Kita hidup di dunia 1000 tahun itu sama dengan 1 hari di akhirat. Kita hidup di akhirat 1 hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Apabila usia manusia 60-70 tahun diletakkan 1 hari di akhirat, maka usia kita tidak lebih dari 1,5 jam saja. Tidak lebih dari 1,5 Jam. Sebentar apa lama? Main catur, ada kacang, ada kopi. 1,5 jam, sebentar apa lama itu? Bentar banget. Apa maning? Kalah maning ya. Masya Allah. Saya ulangi,
Standarnya 60-70 tahun. Allah berfirman 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Apabila usia manusia 60-70 tahun diletakkan 1 hari di akhirat, maka usia kita tidak lebih dari 1,5 jam. 1,5 jam itu seperti es, dipakai ataupun tidak akan cair. Tapi kalau es tadi dicampur sirup, rujak, cendol, enak gak kira-kira? Tapi kalau es tersebut dibiarkan begitu saja, maka niscaya es tadi akan mencair, namun mencairnya tanpa makna. Dipakai sholat habis, nggak dipakai sholat juga habis. Betul Pak? Dipakai zikir habis, dipakai zikir habis, nggak dipakai zikir juga. Maka tidaklah berlebihan ketika kita semua ambil prinsip yang sama. Seberat-beratnya saya ibadah, lebih berat lagi kalau saya nggak ibadah. Seberat-beratnya saya sholat, lebih berat lagi kalau nggak sholat. Betul Pak? Sepanas-panasnya menutup aurat, lebih panas lagi kalau nggak mau menutup aurat. Betul? Seberat-beratnya ke masjid, lebih berat lagi kalau nggak ke masjid. Seberat-beratnya zikir, seberat-beratnya sedekah, lebih berat lagi kalau nggak sedekah. Kenapa demikian? Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat lama. Jangan kasihnya. Akhirat itu abadi di sana. Bandingannya dengan dunia hanya hidup kita di dunia bandingan dengan hidup kita di akhirat bagaikan telunjuk kita menyelamkan air ke laut, jari jemari kita celupkan air ke laut, kita celupkan ke air laut, kemudian kita angkat. Yang menetes adalah dunia, sedangkan ukuran akhirat itu yang ada semuanya. Kita punya masalah di dunia ini, jangan bandingkan dengan masalah akhirat. Mengapa demikian? Para ulama jelaskan masalah dunia dengan masalah akhirat bandingannya bagaikan kita mencelupkan satu jari ke laut. Tetesannya itu adalah masalah dunia, sedangkan bentangan airnya adalah masalah akhirat. Maka di sini saya sampaikan, seberat-beratnya kita ibadah di dunia ini, lebih berat lagi apabila kita tidak mau ibadah. Sebelum saya tutup, saya sampaikan ada sebuah analogi sederhana bahwa kita di dunia ini tidak lama, hanya sekejap saja. Tidak obahnya seperti orang yang berada di rantau. Orang yang berada di rantau itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe yang cerdas, yang kedua yang tidak cerdas. Yang cerdas itu ketika berangkat ke luar negeri, kemudian kontrak kerja dilakukan. Setelah kontrak kerja dilakukan, kemudian dia kerja sungguh-sungguh. Setelah dapat gaji, dia kumpulkan. Setelah gajinya dia anggap banyak, dia kirim ke negeri asalnya. Dia titip dan harap pada orang yang paling dia percaya, tolong uang yang saya transfer dibelikan tanah. Tolong uang yang saya transfer dibuatkan rumah. Tolong uang yang saya transfer dibuatkan tempat usaha. Ketika masa waktunya habis, apakah dia bersedih? Tentu tidak. Bahkan hati kecilnya katakan, saya saat ini masih ikut kerja dengan orang lain, ikut di rumah orang lain. Namun pada saatnya saya pulang ke negeri asal saya sudah punya rumah sendiri, tanah sendiri, dan tempat kerja sendiri. Itu yang cerdas. Yang tidak cerdas bagaimana? Ketika masa kontrak dilakukan, kemudian kerjanya main-main. Setelah mendapat gajinya dibuat poya-poya. Kerja lagi, kerjanya main-main. Setelah dapat gaji dibuat poya, sampai kemudian masa kontraknya habis. Dia harus pulang, tapi malu. Sedangkan anak keluarganya sudah bilang ke tetangganya, ayah saya sebentar lagi pulang dari luar negeri. Istrinya